Tidak semua desa tercatat di peta, tidak semua tempat ingin ditemukan manusia. Di suatu wilayah terpencil, ada sebuah desa tua yang namanya tidak pernah muncul di peta modern. Orang-orang sekitar menyebutnya dengan satu nama, Desa Kertajaya. Tidak ada yang tahu kapan desa itu berdiri, tidak ada yang tahu siapa pendirinya. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada satupun orang yang masuk ke sana dan kembali dengan akal sehat dan utuh. Cerita ini dapat dari seseorang, dan malam ini aku akan menceritakannya pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam, di mana suasana mulai sunyi. Di situ cerita akan dimulai. Yang kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Desa yang Tak Pernah Tercatat. Teror Bali Hutan Terlarang. Yuk kita mulai. Undangan dari tempat terlupakan. Tahun 2016, aku dan 3 temanku, Raka, Bima, dan Wulan, adalah mahasiswa jurusan antropologi. Kami tertarik meneliti desa-desa tua yang hampir punah. Sampai suatu hari seorang kakek mendatangi kampus kami. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya gemetar sambil menyerahkan sebuah buku lusuh tanpa judul. Dia hanya berkata, "Kalau kalian berani, datanglah sebelum bulan mati," lalu pergi. Di halaman terakhir buku itu tertulis suatu alamat desa Kertajaya. Masalahnya alamat itu tidak ada di sistem pemerintahan manapun. Perjalanan yang seharusnya gagal. Kami berangkat malam Jumat. Semakin masuk ke hutan, sinyal menghilang. Jam tangan kami mulai tidak sinkron. Kompas berputar tanpa arah. Sekitar pukul 23.00 mobil kami mati mendadak. Dan saat itu juga kami melihat lampu minyak menyala di kejauhan. Padahal menurut peta di sana tidak ada pemukiman. Di desa tanpa bayangan. Desa Kertajaya sunyi, rumah-rumah kayu berdiri rapi, namun tak satu pun penghuni terlihat bernapas. Yang paling aneh, tak satu pun warga desa memiliki bayangan. Seorang perempuan tua menyambut kami dan berkata, "Kalian datang terlalu cepat, tapi gerbang sudah terlanjur terbuka." Saat itu aku mendengar suara gamelan dari dalam tanah. Tiba di malam pertama, suara di bawah lantai. Kami menginap di rumah kosong. Tepat pukul 2:13 dini hari, lantai kayu mulai berderit. Bukan dari atas, tapi dari bawah rumah, seperti ada sesuatu yang merayap sambil berbisik, "Tinggal, jangan pulang." Wulan menangis histeris, dan saat kami menyalakan senter, kami melihat tangan hitam keluar dari celah lantai. Ritual bulan mati. Warga desa berkumpul di lapangan tengah. Mereka membawa topeng tanah liat dengan wajah manusia yang menjerit. Kepala desa berkata, "Desa ini hidup karena ada yang dikorbankan." Saat itu kami sadar, kami bukan tamu, kami adalah persembahan.
Tiba akhirnya satu persatu menghilang. Bima hilang pertama. Dari menemukannya keesokan paginya berdiri depan pohon besar. Mulutnya dijahit akar, matanya kosong dan tidak memiliki bayangan. Kemudian Raka menyusul malam berikutnya. Aku melihat dia tertarik masuk ke tanah sambil berteriak namaku. Rahasia Desa Kertajaya. Aku menemukan ruang bawah tanah. Di sana ada ratusan tengkorak masih berbisik meski sudah mati. Di desa ini bukan desa, ini adalah penjara makhluk kuno yang hidup dari jiwa manusia tersesat, dan di penjaranya adalah warga desa itu sendiri. Akhir yang tidak pernah selesai. Aku dan Wulan mencoba kabur. Hutan berubah bentuk, jalan berputar, langit seperti terlipat. Wulan berhenti dan berkata, "Aku dengar mereka memanggil namaku." Saat aku menoleh, dia sudah tidak ada. Aku berhasil keluar, atau setidaknya aku pikir begitu, karena sejak malam itu, setiap jam 2:13 aku mendengar gamelan dari bawah lantai rumahku, dan bayanganku tidak lagi bergerak bersamaku. Dan akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.